Baik, selamat siang Bu Ari. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Iya. Ini Bu Ari. Iya. Waktunya coaching Ibu Ari ya? Iya. Iya. Ini Bu Ari. Mungkin kita sebelum Bu Ari melakukan coaching ini, kita ngobrol sebentar terkait nanti Ibu Ari itu pada saat coaching itu ingin menggali apa sebenarnya pada coach itu, apa yang akan dilakukan? Ada target-target tertentu Ibu Ari? Iya, saya ingin dari coach tersebut, saya ingin mengidentifikasi tujuannya, Pak. Jadi tujuan coach itu ke saya sebagai coach itu tujuannya apa? Jadi coachnya itu tujuannya apa? Terus dia juga bisa mengidentifikasi, coachnya juga bisa mengidentifikasi sendiri permasalahan-permasalahan yang ada. Terus dari permasalahan-permasalahan yang ada, dia mengidentifikasi itu, dia juga bisa mengambil tindakan atau nanti setidaknya reaksi aksinya itu seperti apa. Setelah mengidentifikasi itu, reaksi aksinya seperti apa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dan setelah itu dia juga bisa mengambil komitmen dari reaksi aksinya itu, komitmennya bagaimana, seperti itu, Pak. Baik Bu Ari. Mungkin nanti pada saat proses coaching Bu Ari ini kan ada beberapa kompetensi yang harus Ibu Ari lakukan. Kira-kira nanti kompetensi apa aja Bu Ari yang akan panjenengan gunakan atau istilahnya ingin dikembangkan pada saat coaching Bu Ari? Iya. Mungkin nanti saya gunakan kompetensi inti dulu ya, Pak ya. Pertama, kehadiran saya penuh, mendengarkan secara aktif dan bisa pertanyaan berbobot, seperti itu. Jadi secara umum ingin dikembangkan Bu Ari pada saat coaching ini Bu Ari ya? Iya. Mungkin gini, nanti kan saya akan observasi ini Bu Ari ya? Iya. Nanti observasi ini mungkin saya harus fokus dalam satu kompetensi. Nanti mungkin Ibu Ari bisa sampaikan kompetensi apa yang nanti bisa saya observasi lebih dalam Bu Ari? Iya, saya nanti kompetensi yang lebih dalam artinya saya hadir penuh, Pak. Setidaknya saya kehadiran penuh. Jadi saya bisa memperhatikan atau ikut rasa lah dalam coaching ini, seperti itu. Baik, kehadiran penuh Bu ya? Iya. Baik. Nanti mungkin dari kehadiran penuh itu atau kompetensi kehadiran penuh nanti itu mungkin ada indikator-indikator capaian untuk bisa saya jadikan pegangan saya pada saat nanti Bu Ari melakukan coaching Bu. Indikatornya apa aja Bu? Indikatornya kehadiran penuh itu saya bisa menggali informasi ya Pak dari coaching tersebut, dari coach ini, dan saya juga bisa memahami perasaannya. Setidaknya waktu dia bercerita itu saya ikut dalam perasaannya dan bisa menggali potensi-potensi atau permasalahan-permasalahan yang ada, seperti itu mungkin Pak. Menggali potensi dari coach tersebut Bu ya? Coach tersebut, iya. Baik. Baik, ini Ibu Ari akan melakukan coachingnya kapan Ibu Ari? Hari ini Bu Ari atau kapan? Iya, lusa mungkin Pak. Lusa ya? Baik. Iya, saya akan melakukan lusa itu. Baik, nanti kita ketemu pada saat coaching Ibu Ari ya. Iya. Sampai ketemu lusa Ibu Ari. Iya. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang, ini Bu Nurul. Kok tumben datang ke ruangan saya, ini ada apa ini? Oh iya, selamat siang Bu Ari. Iya. Ini sebenarnya saya pengen ngobrol sama Bu Ari nih. Oh iya. Saya tuh ada sesuatu yang pengen saya sampaikan. Bu Ari ada waktu ya? Oh, ini kebetulan saya ada waktu Bu Nurul, dan kebetulan tidak sibuk ini. Ya.
Mungkin ini kok iya, ada apa ini ya Bu Nurul? Boleh saya cerita Bu Ari ya? Oh, silakan Ya. Ini saya itu ngajar di kelas 9C itu Bu Ari. Iya. Ada murid saya, itu yang setiap saya ajar itu anaknya itu semaunya sendiri gitu Bu Ari. Anaknya itu kurang mau memperhatikan pembelajaran saya. Kadang ya membuat saya itu sering marah gitu Bu Ari. Nah, pernah saya tegur tapi anak itu juga masih seperti itu aja gitu Bu Ari. Nah, ini saya tuh bingung mau seperti apa ini. Lah, sekarang kenapa kok dia itu menjadi seperti itu, kenapa mungkin ya Bu? Apakah ini kok ditegur tidak mendengarkan, terus tidak memperhatikan seperti itu tadi waktu pelajaran itu? Nah, itu yang kadang-kadang juga menjadi permasalahan saya di situ Bu Ari. Saya tuh pengen tahu ada apa ini anak ini Bu Ari. Seperti itu. Seperti apa? Iya. Kalau boleh saya tahu ya, itu anak itu hanya satu, dalam satu kelas itu hanya satu Bu. Yang menonjol terkait masalah itu ya cuma satu itu aja Bu Ari. Kalau yang lainnya ya masih dalam tahap wajar lah ya, masih diingatkan, masih nurut, tapi kalau yang ini kadang tuh kembali lagi seperti itu. Kalau menurut Bu Nurul, mungkin anak itu nanti supaya bisa kembali ke Bu Nurul bagaimana? Setidaknya dia itu mau nurut gitu loh Bu Nurul. Kalau menurut Bu Nurul bagaimana itu? Ya pengennya saya itu Bu Ari, saya tuh pengen tahu latar belakang anak itu Bu Ari. Ada apa kok anak itu bisa bersikap seperti itu? Mungkin ada faktor yang melatar belakangnya. Jadi mungkin karena latar belakangnya ya Bu Nurul. Ya menurut saya mungkin seperti itu Bu Ari. Apakah Ibu sudah mencari informasi tentang latar belakang anak tersebut? Nah, saya itu berusaha Bu Ari untuk menanyakan kepada wali kelasnya yang tahu persis tentang latar belakang anak itu dan juga guru BK-nya Bu Ari. Iya, terus. Ya setelah itu nanti kalau saya sudah punya bahan terkait latar belakang anak, nanti saya kalau ada waktu dalam waktu dekat juga akan mengajak bicara anak tersebut. Oh, jadi artinya nanti setelah mengetahui latar belakangnya, nanti Ibu nanti mengajak anak tersebut berbicara. Iya Bu. Tapi sudah ada rencana atau kapan untuk berbicara? Ya dalam waktu dekat ini saya akan mencoba berkomunikasi dengan wali kelas dan guru BK-nya Bu. Tapi setelah dari guru wali kelas dan guru BK nanti saya akan memanggil anak tersebut. Oh, jadi artinya Bu Nurul itu mencari informasinya dari guru BK dan wali kelasnya. Iya. Itu nanti apakah sudah mencari informasi Bu Nurul dari wali kelas dan guru BK-nya? Ya rencananya nanti Bu Ari. Setelah ini nanti dari pancingan rasa itu mungkin saya harus mencari latar belakangnya tadi, maka saya akan menemui wali kelas dan guru BK-nya. Jadi nanti mungkin itu ya Bu ya, permasalahan anaknya itu nanti semoga saja bisa ketemu setelah nanti guru BK dan wali kelasnya itu nanti berkomunikasi dengan Ibu. Itu rencananya lah. Setelah itu nanti mungkin ada yang supaya terlaksana, Ibu ketemu sama wali kelasnya, sama guru BK-nya, itu nanti mungkin ada komitmen. Maksudnya kalau Ibu lupa gitu loh Bu, itu siapa yang bisa mengingatkan Ibu terhadap permasalahan ini loh, supaya anak itu cepat-cepat ditanggulangi, nanti biar bisa mengikuti pelajaran dengan baik mungkin. Ya, mungkin sebelumnya saya akan mengkonfirmasikan permasalahan ini ke wali kelasnya Bu. Oh iya. Nah, mungkin suatu saat juga kalau mungkin saya lupa, wali kelas akan bisa mengingatkan pada saya terkait penyelesaian masalah anak yang saya hadapi ini. Nah, seperti itu. Iya. Jadi nanti dari obrolan-obrolan ini loh Bu, jadi setidaknya Ibu bisa mengambil solusi. Jadi solusi apa yang bisa diambil
kalau mungkin anak tadi ya Bu ya, di dalam kelas itu dari obrolan kita ini mungkin Ibu bisa mengambil solusinya itu seperti apa Ibu? Ya, pertama nanti saya yang jelas harus tahu latar belakang anak Iya, itu, Bu. Dengan cara yang pertama nanti saya akan menemui wali kelasnya dan guru BK, saya mencari informasi terkait latar belakang anak itu. Baru setelah itu, setelah dapat informasi seperti itu, nanti saya akan memanggil anak tersebut sehingga saya bisa mengkonfirmasi apakah dengan kondisi itu yang hanya menyebabkan anak itu atau mungkin ada permasalahan yang lainnya. Dan mudah-mudahan nantinya bisa terselesaikan masalahnya dengan seperti itu. Luar biasa itu Bu Nurul, penyelesaian masalah yang luar biasa. Nanti kita bisa ketemu lagi setelah Bu Nurul nanti ketemu wali kelasnya sama guru BK-nya, dan nanti setelah itu nanti saya pengen ketemu Bu Nurul. Apakah setelah Bu Nurul ketemu wali kelas dan BK-nya itu dan memanggil anaknya kembali, apakah anak tersebut bisa mengikuti pelajarannya Bu Nurul? Karena mungkin nanti dari permasalahan itu Bu Nurul bisa menyelesaikan permasalahan anak tersebut ya. Iya, mungkin nanti kita bisa ketemu lagi kapan Bu Nurul? Nurul? Iya, mungkin saya kan melakukannya dalam seminggu depan ya, Iya. di 2-3 hari paling tidak ya 1 minggu atau 2 minggu ke depan saya akan ketemu Bu Ari lagi. Bu Ari. Iya, saya tunggu kehadirannya Bu Nurul. Siap, ya. Bu Ari. Nanti Bu Nurul bisa cerita perkembangan anak tersebut setelah Bu Nurul mengetahui latar belakangnya, dan nanti Bu Nurul bisa itu menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Seperti itu Bu Nurul. Ya siap Bu Ari. Ya. Terima kasih Bu Ari. Terima kasih juga Bu Nurul sudah mengarahkan saya untuk lebih cerah, lebih bisa memahami dan mencari solusi untuk permasalahan yang saya hadapi saat ini. Sama-sama Bu Nurul, sampai jumpa lagi nanti seminggu yang akan datang. Terima kasih Bu Nurul. Sama-sama Bu Ari. Selamat siang Bu Ari. Iya, selamat siang Pak. Bagaimana untuk kegiatan coachingnya? Ya, syukur Pak sudah bisa berjalan dengan lancar. Setidaknya saya bisa menggali informasi dari coachingnya ya Pak ya, dari teman kami sejawat, apa yang menjadi penyebab dia merasa gelisah atau galau saat dia datang ke saya, sehingga saya itu bisa menggali. Jadi saya merasa lega kalau sudah selesai seperti ini ya. Oke, baik, terima kasih. Jadi Bu Ari sudah merasa lega Bu ya setelah coaching. Ini Bu Ari, dari catatan saya, mungkin sebelum saya sampaikan ya, mungkin Bu Ari sudah merasa atau istilahnya semua indikator yang Bu Ari tadi sampaikan sebelum Bu Ari lakukan coaching itu kan ada beberapa indikator ya Bu Ari ya. Mungkin Bu Ari bisa sampaikan ke saya. Nanti saya akan feedback dari panjenengan. Kira-kira apakah semua indikator sudah Ibu Ari capai atau lakukan Bu Ari? Tadi saya itu kan ada 3 indikator ya Pak ya. Salah satunya indikatornya adalah yang saya mau ambil secara khusus adalah saya sepenuhnya hadir. Jadi adalah saya merasa saya hadir atau berkonsentrasi terhadap atau fokus terhadap teman sebaya saya, seperti itu. Dan indikator yang paling saya inginkan adalah saya bisa menggali informasi dari si teman sejawat saya, seperti itu Pak indikatornya. Baik. Kalau menurut Bu Ari dari 3 itu apakah sudah ini semua Bu? Apa sudah dicapai semua? Kalau menurut saya itu, saya tadi berusaha karena indikatornya seperti itu mau dinilai ya Pak ya. Waktu supervisi saya itu sudah berusaha untuk menampilkan semuanya, yang indikator-indikator atau kompetensi-kompetensi yang mau dinilai itu sudah saya supaya nilainya bagus Pak. Kan jadi indikator-indikator itu sudah saya munculkan lah waktu saya coaching seperti itu. Tapi nggak tahu dari Bapak gimana penilaiannya. Ini Bu Ari untuk saya kan juga mengamati dan sedikit mencatat dari apa yang disampaikan Bu Ari. Menurut saya sih ya sudah tercapai semua. Akan tapi ada beberapa hal yang mungkin lebih di Bu Ari gali lagi terkait konsentrasi di
permasalahan yang di coaching, Bu. Oh, Jadi seperti itu ya, iya. Jadi nanti Ibu Ari butuh konsentrasi lagi, kemudian fokus pada indikator capaian panjenengan seperti itu. Mungkin itu aja, yang lain sudah bagus, Bu Ari. Oh, terima Ya, kasih, Pak. Terima alur kasih. ceritanya sudah sesuai, Oh, iya, bagus. terima kasih. Mungkin gini, Bu Ari, Iya. nanti pada saat coaching berikutnya itu nanti kira-kira yang ingin dikembangkan lagi kompetensi coaching apa, Bu Ari ya? Ya, mungkin saya itu mau lebih itu, Pak. Saya itu kan sering kali ya, Pak ya, waktu coaching itu saya berusaha menggali informasi Ya. kepada ya setidaknya sama coachingnya. Ya. Tapi saya tuh seringkali menghadapi permasalahan adalah tidak bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, sehingga si coach itu tidak mau lebih terbuka dengan saya. Gitu. Seperti itu mungkin loh, Pak Ya. ya. Jadi mungkin pertanyaan saya nanti waktu ada kesempatan coaching lagi, pertanyaan-pertanyaan itu akan saya buat yang berbobot lagi. Baik. Jadi Dan- kompetensi yang mengajukan pertanyaan berbobot ya? Iya, iya seperti itu. Oke. Mungkin hanya itu atau ada yang lain, Bu? Kompetensi yang ingin dikembangkan lagi, Bu? Sudah Sudah seperti itu ya? Sudah. Jadi nanti saya harap nanti untuk kompetensi coaching itu nanti Ibu Ari bisa terapkan secara penuh, secara komplit, secara baik seperti itu, Bu Ari ya. Baik, Bu Ari, mungkin kita pertemuan ini cukup dulu. Sampai ketemu dengan coaching berikutnya, Ibu. Semoga tetap sehat, sukses selalu, Ibu Ari. Terima kasih. Terima kasih. Ya.